Vivin, Karibala, Fani. Pada hari ini kita akan memulai kebaktian sekolah minggu. Sebelum itu, mari kita berdoa. Kak Ribala, bisa berdoa. mari kita berdoa adik-adik. Lipat tangannya, tutup matanya. Jangan ada yang bermain ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kasih-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Dan inilah kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan yang hadir dalam kehidupan kami dan menjadikan kami anak-anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Oke adik-adik, mari kita menyanyikan lagu pujian. Hari ini harinya Tuhan. Ayo, saya ajak adik-adik semua untuk bangkit sendiri. Mari kita menyanyikan hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria.
Shalom, anak-anak GPT Galilea semua ya. Pada hari Minggu ini kembali Tante Venita akan membawakan mengenai firman Tuhan. Anak-anak semua, gimana kabarnya? Tante berharap semuanya dalam keadaan yang sehat selalu ya. Walaupun anak-anak belum bersekolah dan bisa bertatap muka dengan teman-teman, namun Tante Venita tetap percaya bahwa penyertaan Tuhan Yesus dan Roh Kudus itu luar biasa dalam kehidupan anak-anak semua. Tante Venita pesan untuk supaya tetap menjaga protokol kesehatan ya. Siapa yang tahu di sini mengenai protokol kesehatan ya? Ini kan pandemi kan belum berakhir ya. Jadi anak-anak kalau pergi kemanapun jangan lupa ya untuk memakai masker, untuk menjaga jarak, dan rajin-rajin untuk mencuci tangan ya, jaga kebersihan. Oke? Sebelum sampai pada firman Tuhan, marilah anak-anak berdoa terlebih dahulu ya. Lipat tangan, tutup mata, berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus dan terima kasih ya Roh Kudus. Pada saat ini Tuhan, saya boleh diperkenankan untuk membawakan mengenai firman Tuhan kembali. Semua hanya karena anugerah Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna dalam kehidupan anak-anak GPT Galilea. Kami tetap percaya dan mengandalkan Engkau Tuhan Yesus sebagai Sang Juru Selamat dalam kehidupan kami. Firman-Mu akan segera disampaikan ya Tuhan, dan Engkau Tuhan Yesus yang mengurapi anak-anak GPT Galilea supaya punya roh takut akan Tuhan dan senantiasa pegang Tuhan Yesus seumur hidup mereka. Amin. Anak-anak, mari kita baca dari kitab Matius 18 ayat 21 sampai 35. Matius 18 21 sampai 35 itu mengenai hamba yang jahat. Ayat 21. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Ayat 22. Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Ayat 23. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Ayat 24. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tante Venita membacakan sampai dengan ayat 24 aja ya. Yang lainnya nanti anak-anak baca sendiri. Di sini ada di slide ya. Ada seorang raja yang akan mengadakan perhitungan dengan hambanya. Raja memanggil hamba besar yang hutang kepadanya 10.000 talenta. Terus kemudian datanglah hamba besar itu menghadap raja beserta istri dan anaknya. Hamba besar itu tidak bisa melunasi hutang-hutangnya. Maka jawab raja bahwa seluruh hartanya, anak dan istrinya akan dijual untuk melunasi hutang-hutangnya. Hamba besar lalu memohon kepada raja agar raja memberikan kesempatan kepadanya. Dan kemudian
Raja pun bersedia memberikan kesempatan kepada hamba besar itu. Jadi hamba besar itu dibebaskan dari segala hutang-hutangnya. Wah, senang sekali nih hambanya ya. Hamba besar itu keluar dengan wajah yang ceria dan dengan hati yang gembira karena dia dibebaskan dari hutang-hutangnya. Setelah hamba besar itu keluar dari istana, kemudian dia bertemu dengan hamba kecil. Hamba kecil ini berhutang 100 kepada hamba besar. Hamba kecil tidak sanggup untuk mengembalikan hutangnya. Maka marahlah hamba besar itu dan memasukkan hamba kecil itu ke dalam penjara. Teman-temannya yang mengetahui hal tersebut memberitahukan kepada raja tentang apa yang sudah dilakukan oleh hamba besar itu. Raja menjadi marah kepada hamba besar itu. Karena apa? Karena hamba besar itu sudah dibebaskan oleh raja. Hutangnya 10.000 loh anak-anak ya yang tadi. Tapi kenapa hamba besar itu malah tidak mau membebaskan hamba kecil yang hanya berhutang 100? Kemudian raja memanggil hamba besar itu dan kemudian raja memasukkan hamba besar itu ke dalam penjara. Ya, jadi cerita di sini menggambarkan mengenai bahwa ada hamba di sini tuh hambanya tuh hamba yang jahat. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, ini contohnya ya anak-anak ya. Ini ada teman kita itu yang suka membuli ya. Tahu ya kata-kata membuli ya. Tidak boleh loh anak-anak ya. Contohnya nih, ada anak tuh yang badannya besar sekali. Terus ada anak satu lagi itu yang badannya kecil. Terus anak yang besar itu membuli anak yang badannya kecil. Lah, itu juga tidak diperkenankan oleh Tuhan ya. Terus ada contoh lagi. Nih ada teman-teman banyak. Terus ada beberapa anak ini berkumpul jadi satu. Terus nyuekin temennya yang satu lagi. Nih lihat di gambar ya. Jadi temennya yang satu ini sampai nangis karena dicuekin sama teman-teman yang lainnya. Itu juga tidak boleh ya anak-anak ya. Jadi sesama teman itu harus rukun ya. Kalau rukun, Tuhan Yesus nanti senang ya. Ini di slide ada nih. Kalau dengan teman-teman harus saling menghargai ya. Bisa main musik bersama ya. Terus kalau ada temannya yang kurang begitu pandai dalam satu bidang pelajaran, tidak boleh menghina ya. Malah justru anak yang pintar ngajarin anak yang kurang pintar. Dalam masa pandemi ini ya anak-anak ya, anak-anak harus selalu menjaga kebersihan ya. Terus juga buang sampah itu harus pada tempatnya. Sering cuci tangan ya. Terus juga memberikan contoh yang baik untuk teman-temannya. Terus apalagi jangan lupa anak-anak banyak berdoa. Ini kan anak-anak sering di rumah ya, banyak sekali kegiatan tuh yang dilakukan di rumah saja. Jadi kalau di rumah otomatis banyak waktu untuk bisa berdoa ya, mengucap syukur kepada Tuhan Yesus dan kepada Roh Kudus bahwa anak-anak masih diberi sehat sampai saat ini.
Semua hanya karena pertolongan dari Tuhan. Sebelum firman Tuhan ditutup, marilah kita dengerin lagu dulu yuk anak-anak ya. Marilah kita berdoa kembali ya anak-anak ya. Terima kasih Tuhan Yesus dan terima kasih ya Roh Kudus. Firman-Mu Tuhan sudah disampaikan kepada mereka semua anak-anak di GPT Galilea. Tolonglah ya Tuhan Roh Kudus supaya mereka selalu dalam keadaan yang sehat. Perlindungan-Mu nyata dalam kehidupan mereka Tuhan. Mereka benar-benar menjadi pribadi yang kuat dan punya roh takut akan Tuhan, senantiasa hidup di dalam Engkau Tuhan, dan Engkau Tuhan yang menyertai perjalanan hidup mereka, semua dibuat menjadi berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus dan Allah Roh Kudus, segala hormat, pujian, kejayaan, kemuliaan itu milik-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom. Halo adik-adik, setelah kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan membuat aktivitas kita. Nah, adik-adik pasti sudah mendapatkan bahan-bahannya ya, seperti ini yang udah dikasih sama kakak-kakak sekolah minggu, dan ada juga yang kertas-kertas kecil ya kan. Dan tujuannya apa? Kita akan membuat es krim adik-adik. Dan ada juga stick ya kan yang sudah diberikan oleh kakak sekolah minggu kepada adik-adik semua. Kita nanti akan gunting ini sesuai dengan garis, sesuai dengan pola yang sudah diberikan. Setelah gunting yaitu lem
Buat apa lem? Karena nanti kita akan lem ini kita potong-potong mungkin atau apa ya kan, buat kita hiasi nanti di sini. Intinya bisa menggambarkan sebuah es krim yang bagus warnanya. Langsung kita tempelin warna-warna yang kita suka. Bentuk seperti apa es krim yang kita mau, yang pernah kita makan gitu, yang kita suka, bagaimana warnanya, bagaimana bentuk. Mungkin ada bintik-bintik es krim yang kita suka, atau warna apa, warna coklat, biru, hijau ya kan. Jadi adik-adik nanti silakan langsung coba aja. Oke adik-adik. Nah adik-adik, kakak sudah selesai membuatnya ini. Punya kakak ini, ore, kan keren kan adik-adik. Dan ini sticknya. Dan setelah ini, setelah kita kasih motifnya seperti ini dan sticknya kita tempelin dari belakang, jangan di depannya, di belakang ini. Nah, begini nanti bentuknya. Oke adik-adik. Jadi kita lem dulu, kita kasih lem biar ini bisa nempel. Tada! Ini adik-adik sudah jadi punya Kak Esra. Ternyata Kak Esra juga bisa buat es krim yang bagus. Nah adik-adik juga pasti bisa buat lebih bagus lagi dari Kak Esra, ya kan? Pasti lebih lebih kreatif lagi untuk membuatnya. Oke adik-adik. Ini namanya es krim. Oke. Jadi demikian saja aktivitas kita pada saat ini. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. Selamat beribadah. Sampai jumpa di minggu depan. Oke. Tuhan memberkati. Tuliskan jawaban di kolom komentar atau kirim ke WA ya. Setiap jawaban yang benar akan mendapatkan reward. Nanti bisa ditukar hadiah loh. Jadi jangan lupa untuk tuliskan di komentar ya. Terima kasih.